Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fiarda Rahmania dari kelas 1M NIM 2021-143492, Prodi PGSD, mata kuliah pengantar pendidikan, dosen pengampu Dr. Haji Hendra Wijaya, SAG, MPDI, CHT, CNLP. Materi tentang faktor-faktor pendidikan. 1. Pengertian faktor pendidikan. Pendidikan adalah salah satu upaya manusia untuk bisa menggapai cita-citanya. Sebagaimana definisi pendidikan itu sendiri, adalah aktivitas atau usaha manusia untuk menumbuh kembangkan potensi-potensi bawaan baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat dan kebudayaan untuk memperoleh hasil dan potensi. Dengan pendidikan ini pula manusia berpikir lebih maju dan ingin selalu mengetahui sesuatu yang semula sebelum tahu menjadi tahu. Karena penemuan-penemuan ini itu pula maka terjadilah namanya inovasi, dan guna efisiensi, relevansi, kualitas, dan efektivitas. Macam-macam faktor pendidikan. 1. Faktor tujuan. Setiap kegiatan apapun bentuk dan jenisnya, sadar atau tidak sadar, selalu diharapkan kepada tujuan yang ingin dicapai. Bagaimanapun segala sesuatu atau usaha yang tidak mempunyai arti apa-apa, dengan demikian tujuan merupakan faktor yang sangat menentukan. 2. Faktor pendidik. Dalam hal ini kita dapat membedakan pendidik itu dalam dua kategori, yaitu A. Pendidik menurut kodrati, yaitu orang tua. B. Pendidik menurut jabatan, yaitu guru. Pendidik yang bersifat kodrati sebagai orang tua wajib pertama kali memberikan didikan kepada anaknya selain asuhan, kasih sayang, dan perhatian. 3. Faktor anak didik. Anak didik adalah orang yang menerima pengaruh dari seseorang atau sekelompok orang yang menjalankan pendidikan. Peserta didik sebagai manusia yang belum dewasa merasa tergantung kepada pendidikannya. Peserta didik merasa bahwa ia memiliki kekurangan tertentu. Ia menyadari bahwa kemampuan masih sangat terbatas dibandingkan dengan kemampuan pendidikannya. 4. Faktor alat dan media. Alat pendidikan adalah suatu tindakan atau situasi yang sengaja diadakan untuk tercapainya suatu tujuan pendidikan yang tertentu atau yang diinginkan. Dalam pengertian yang luas, alat meliputi juga faktor-faktor lain seperti tujuan pendidik, anak didik, dan lingkungan pendidik, bila mana faktor-faktor tersebut digunakan dan direncanakan dalam perbuatan atau tindakan mendidik. 5. Faktor isi atau materi pendidikan. Ini merupakan suatu faktor berupa materi yang akan diajarkan oleh pendidik dan diterima oleh peserta didik. Materi pendidikan diharapkan merupakan suatu materi yang segar dan update. Selain itu juga harus mudah dicerna dan interaktif. Jadi terdapat timbal balik antara pendidik dan peserta dalam melakukan pembelajaran. Hubungan timbal balik antar faktor pendidikan. 1. Pengaruh sekolah terhadap masyarakat. Dalam hal pengaruh sekolah terhadap masyarakat, pada dasarnya tergantung kepada luas tidaknya serta kualitas output pendidikan atau sekolah itu sendiri. Semakin besar output sekolah tersebut dengan disertai kualitas yang mantap, dalam artian mampu mencetak sumber daya manusia yang berkualitas, maka tentu saja pengaruh sangat besar, sangat positif bagi masyarakat. Sebaliknya, meskipun lembaga pendidikan mampu mengeluarkan output, tapi sumber daya manusia yang rendah secara kualitas itu juga jadi masalah, tidak saja bagi output yang bersangkutan, tetapi berpengaruh juga bagi masyarakat. Dengan demikian, bila lembaga pendidikan dimaksud mampu melahirkan produk-produknya yang berkualitas, tentu saja hal ini merupakan investasi bagi penyediaan sumber daya manusia. A. Mencerdaskan kehidupan masyarakat dengan pendidikan. Kecerdasan anggota masyarakat dapat tergapai untuk mengkader generasi yang siap menapaki masa depan dengan berbekal ilmu pengetahuan. B. Membawa perbaharuan dan perkembangan masyarakat. C. Menghasilkan masyarakat yang siap pakai dan terbekali dalam lapangan pendidikan. D. Menghasilkan masyarakat yang bersifat konstruktif sehingga tercipta integrasi sosial yang harmonis. E. Mentransformasikan budaya sekolah untuk pengembangan budaya masyarakat.
2. Pengaruh masyarakat terhadap sekolah. Sebagaimana yang dikemukakan terdahulu tentang keterkaitan masyarakat dengan pendidikan adalah sangat erat dan saling mempengaruhi. Suatu kenyataan bagi setiap orang bahwa masyarakat yang baik, maju, modern ialah masyarakat yang di dalamnya ditemukan suatu pendidikan yang baik, maju, dan modern pula. Dalam wujud lembaga-lembaganya maupun jumlah dan tingkat pendidikan yang terdidik, dengan perkataan lain, suatu masyarakat yang maju karena adanya pendidikan yang maju, baik dalam arti kualitatif maupun kuantitatif. Pendidikan yang modern ditemukan dalam masyarakat yang modern pula. Sebaliknya, masyarakat yang kurang memperhatikan pembinaan pendidikan akan tetap ke belakang tidak hanya dari segi intelektual tetapi juga dari segi sosial kultural. A. Identitas dan dinamika masyarakat membawa perubahan terhadap orientasi dan tujuan pendidikan. B. Realitas sosial budaya masyarakat membawa perubahan dalam proses pendidikan. C. Perubahan sosial akan membawa perubahan dalam materi pendidikan. Ada 3 macam kehidupan keluarga yang sangat berpengaruh dalam proses belajar pendidikan di sekolah. A. Keluarga yang sadar akan pentingnya pendidikan bagi perkembangan anak. Orang tua dari lingkungan keluarga yang demikian akan selalu mendorong demi kemajuan anak. B. Keluarga yang acuh tak acuh terhadap pendidikan anak. Keluarga ini yang semacam ini tidak mengabaikan peran untuk mendorong atau melarang terhadap kegiatan yang dijalani anak. C. Keluarga yang antipanti terhadap dampak dari keberadaan pendidikan di sekolah atau di masyarakat sekitarnya. Orang tua dari keluarga yang semacam ini akan menghalangi dan menyikapi dengan kebencian. Kesimpulan dari materi yang sudah kita bahas tadi adalah pendidikan salah satu upaya manusia untuk bisa menggapai cita-citanya. Sebagaimana definisi pendidikan itu sendiri adalah aktivitas atau usaha manusia untuk menumbuh kembangkan potensi-potensi bawaan baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat dan kebudayaan untuk memperoleh hasil dan potensi. Macam-macam faktor pendidikan yaitu 1 faktor tujuan, 2 faktor pendidik, 3 faktor anak didik, 4 faktor alat dan media, 5 faktor isi atau materi pendidikan. Demikian video dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.